Pemirsa, adu mulut antara warga dan petugas terjadi saat petugas membubarkan pesta pernikahan di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pesta pernikahan tersebut dinilai menimbulkan kerumunan dan melanggar aturan PPKM. Petugas Satgas COVID-19 mendatangi rumah warga di Jalan Siatas Barita, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Warga di rumah ini menggelar pesta pernikahan dengan mengundang banyak tamu sehingga menimbulkan kerumunan. Beberapa jam setelah diperingatkan, pesta pernikahan ini tetap berlangsung. Petugas kemudian menegur dan membubarkan pesta. Adu mulut pun terjadi antara pemilik rumah dan petugas. Petugas selalu memerintahkan tamu undangan merapikan kursi dan meninggalkan lokasi. Sementara, warga menggelar pesta pernikahan akan mendapat sanksi karena melanggar aturan PPKM. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Aparat gabungan bubarkan muda-mudi di kawasan flyover Klender Pulau Gadung, Jakarta Timur yang melanggar PPKM. Petugas juga membubarkan tempat hiburan malam berkedok kafe yang beroperasi melewati batas jam operasional. Muda-mudi yang tengah asik berkerumun di kawasan flyover Klender, Pulau Gadung, Jakarta Timur panik saat aparat gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri mendatangi mereka. Sebagian dari mereka bubar, namun sebagian lain terpaksa dibubarkan. Petugas juga mendatangi kafe yang melanggar jam operasional dan tidak membatasi jumlah pengunjungnya. Bahkan, sebuah tempat makan nekat menggelar meja dan kursi di atas trotoar yang merupakan hak pejalan kaki. Total ada 5 tempat makan yang melanggar jam operasional dan menimbulkan kerumunan di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tadi juga yang ada resto ya kita temukan itu trotoar dipergunakan untuk tempat duduk-duduk untuk makan. Selain kita bubarkan. Di Jakarta Barat, Satpol PP juga menemukan tempat hiburan malam berkedok kafe yang nekat beroperasi di atas jam 9 malam. Bahkan para pengunjung sempat bersembunyi di lantai atas saat mengetahui kedatangan petugas. Pengunjung yang tidak menggunakan masker didenda. Petugas juga memberikan sanksi kepada pemilik usaha berupa penyegelan dan larangan buka selama 1 kali 24 jam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas terkait maraknya pelanggaran yang dilakukan saat masa PPKM, bergabung bersama kami Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19 ada Pak Heri Trianto. Selamat sore Pak Heri. Pak Heri, saya belum bisa mendengar suara Anda, Pak Heri. Selamat sore Mas Fandi, salam sehat. Baik, terima kasih Pak Heri, salam sehat. Pak Heri, tanggapan dari Satgas melihat banyaknya marak sekali belakangan ini pelanggaran PPKM di masyarakat, Pak Heri. Ya, sepertinya masyarakat memang sedang dalam masa euforia ketika kasus aktif ini terus menurun, padahal situasi PPKM-nya masih di sejumlah level ya, ada yang level 4, ada yang level 3, dan itu memang masih dalam pembatasan tertentu. Jadi masyarakat juga harus menyadari bahwa situasinya ini harus tetap kita waspadai. Jadi tidak boleh seolah-olah sudah kembali normal, masih situasinya jauh dari normal, dan evaluasi terus kita lakukan setiap akhir pekan untuk melihat masing-masing daerah ya, kota, kabupaten yang ada di Indonesia ini, sehingga level-levelnya itu sebenarnya ketika ditentukan oleh pemerintah ada standar operasinya masing-masing. Misalnya terkait dengan pembukaan restoran, kemudian tempat usaha ataupun industri atau bahkan pusat-pusat perbelanjaan itu memang masih menggunakan aturan-aturan yang sangat ketat. Pak Heri, kalau kita lihat ini perubahan sikap masyarakat yang semakin mengabaikan protokol kesehatan, kalau kita cermati ini semenjak ada penurunan level kemarin dari level 4 ke level 3, apakah ini tidak membuat Satgas termasuk juga bersama pemerintah untuk misalnya menaikkan kembali level agar masyarakat ini tetap patuh protokol kesehatan, atau bagaimana sebenarnya? Ya, tentu saja nanti ada setiap pekan sebenarnya ada daerah yang naik, ada daerah yang turun. Di Indonesia ini ada lebih dari 500 kabupaten kota. Kalau diperhatikan instruksi Menteri Dalam Negeri terbaru, itu memang ada beberapa kabupaten kota di luar Jawa, Bali itu yang naik ke level 4. Sebaliknya di Jawa Bali karena memang kasus
penurunannya sudah cukup signifikan, hanya tinggal 2 kabupaten, yakni Ponorogo dan Magetan yang masih di level 4. Nah, ketika sebagian kabupaten kota itu di level 3, pembatasannya masih cukup rigid, Mas Fandi. Jadi cukup ketat, sehingga masyarakat juga harus tahu dan para pemilik usaha juga harus mengetahui bahwa situasinya masih dibatasi. Tapi data dari Satgas, Pak Heri, apakah ada satu wilayah atau mungkin beberapa wilayah yang mungkin statusnya turun level, tapi karena masyarakatnya begitu turun level, kemudian pengabaian kesehatan begitu besar terjadi, apakah ada satu daerah yang kembali naik begitu cepat karena ada perubahan tingkah atau sikap masyarakat? Ya, kalau dari sikap masyarakat itu sebenarnya tercermin dari laju penularan. Jadi ketika disiplin protokol kesehatan turun, maka kemudian terjadi kenaikan laju penularan. Itu yang dijadikan dasar asesmen dari pemerintah untuk menaikkan status level PPKM di satu daerah. Tapi secara umum di Jawa, Bali, atau di seluruh Indonesia ini memang sedang turun. Tetapi seperti dikatakan Presiden, kita nggak boleh jumawa, kita nggak boleh bereporia, sehingga kita lengah, akhirnya tidak patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan. Baik, tidak boleh lengah untuk masyarakat, tapi kita harapkan juga dari pihak-pihak terkait tetap tidak lengah juga untuk memberikan peringatan secara masif. Terima kasih Pak Heri Trianto sudah berbagi bersama kami. Selamat sore Pak Heri. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ini informasi meski Kota Bandung, Jawa Barat masih berstatus PPKM level 3. Pasar tumpah di kawasan Monumen Perjuangan padat dari aktivitas perdagangan. Banyak masyarakat yang berbelanja tanpa social distancing. Pasar tumpah di kawasan Monumen Perjuangan Jalan Surapati, Kota Bandung dipenuhi warga yang mengisi akhir pekan dengan berbelanja di kawasan tersebut. Warga berdesakan untuk keluar masuk area pasar tumpah. Meski mayoritas memakai masker, namun mereka tidak menjaga jarak satu sama lain. Beberapa warga mengaku khawatir tertular virus corona. Dekat. Ini tanggapannya untuk suasana kayak gini gimana nih dari masyarakat, Kang? Suasananya karena kemarin di Yuna baru turun ya, PPKM ya, langsung rame gini ya, kaget aja sih. Kaget aja. Ada rasa takut nggak sih, Kang? Kalau takut pasti ya ada, cuma ya kita protokol aja. Ingat protokol. Niat kesini-sini mau ngapain berarti, Kang? Saya biasanya juga kesini karena rumah dekat sini sih, nyari makan. Ya, tiap hari olahraga. Jadi emang rutin ya olahraga di sini ya, Bu? Olahraga. Nah, Bu, dengan kondisi kayak gini ngelihat ada rasa ketakutan nggak sih, Bu? Ada. Pasti. Ada. Rasa ketakutannya kayak gimana berarti, Bu? Takutnya kan vaksin belum semua ini ya divaksin ya. Jadi ya kita harus jaga-jaga aja. Selain aktivitas berdagang, kawasan ini juga menjadi sarana olahraga bagi masyarakat setempat. Status PPKM Kota Bandung berada di level 3. Namun sudah banyak ruang-ruang publik yang dipenuhi warga, baik pasar kaget maupun wisata. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobi Nasution kembali berseteru. Perdebatan antara kedua pemimpin daerah tersebut terkait data pasien COVID-19. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyebut Kota Medan kacau dalam pendataan penanganan COVID-19. Akibatnya, ibu kota provinsi Sumatera Utara itu hingga kini masih masuk dalam PPKM level 4. Menjawab tudingan tersebut, Wali Kota Medan Bobi Nasution berdalih kacaunya pendataan lantaran buruknya koordinasi yang dilakukan Pemprov Sumut. Menurutnya, pihak Pemkot Medan kesulitan mendapat data penambahan kasus positif yang didapat Pemprov dari sejumlah rumah sakit dan klinik swasta. Itu kalau positif ataupun negatif, mereka ngelapornya ke Provinsi Sumatera Utara, bukan ke kami, ke daerah. Makanya mungkin ada juga beberapa kabupaten kota lainnya ya. Jadi kita kesulitan, kita harus cek juga lagi. Kita selalu minta data itu juga sulit sekali. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyebut data kasus COVID-19 di 4 daerah amburadul. Salah satunya Kota Medan yang masih masuk dalam PPKM level 4. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan.